Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai muslim yang beriman, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah mendirikan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Perintah sholat tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Satu kejadian yang hanya berlangsung semalam, namun penuh dengan hikmah dan mukjizat. Lewat peristiwa inilah Allah memerintahkan satu-satunya ibadah wajib yang secara langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di kajian online Tauhid kali ini diangkat tema Oase Keimanan dalam Mukjizat Isra Mi'raj. Kini saatnya kita simak kajian pertama bersama Habib Nabil Al-Musawa. Kami persilakan, Habib. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Apa kabar ajengan, sehat? Alhamdulillah. Berada di Istanbul sekarang, Syekh. Masya Allah, luar. Itu latar belakangnya kelihatan itu. Ya, ini mah gambar. Masya Allah, luar biasa. Habib sehat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan AA juga sehat, sekeluarga semua. Alhamdulillah di Istanbul ini sekarang suhunya sekitar 2 derajat. Masya Allah. Ya, dingin banget ya. Kalau agak siang sekitar 10, tapi seringnya 2, 3, jadi sedang dingin-dinginnya. Alhamdulillah. Terima kasih Habib, ini acara biasa di Istiqlal. Tapi kali ini spesial, ingin mendengar Habib saja, ya. Kami semua jemaah, mudah-mudahan Allah membimbing Habib bisa menceritakan hikmah Isra Mi'raj itu. Amin. Allah memberikan kemudahan lisan, kejernihan hati, dan cahaya dalam pikiran Habib. Tafadhol Ustaz. Habib, mangga wilujeng ya. Mangga. Izin AA, Masya Allah, mohon doanya dari jauh. Masya Allah, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa kunna ala syafa hufrah minan nar fa anqadana Allahu minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh kita semua, guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, hafizahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, mata'anallah tula hayatih, wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau di dalam takwa kepada Allah dan memberikan manfaat kepada kita dari ilmunya, amalnya, dakwahnya, jihadnya, amin ya Allah ya rabbal alamin, serta seluruh sahabat-sahabat saya, ya para baik pengurus ya maupun juga jamaah Darut Tauhid. Hafizakumullah, mudah-mudahan Allah menjaga antum semua senantiasa dalam takwa kepada Allah, dijaga dari keburukan, dijauhkan daripada kemaksiatan, dan juga dijadikan orang yang bertakwa dan bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, permisi AA mau mengisi ini di apa? Sebenarnya nggak nyaman nih ada AA nih, Masya Allah, ini ilmunya luar biasa. Saya ini cuma muridnya beliau. Baik, jadi jamaah sekalian, nanti insya Allah dilengkapi oleh AA ya setelah saya hanya pengantar saja. Insya Allah mengajak kita kepada tema yang sangat mulia di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Rajab. Ya, hadirin wal hadirat, kemuliaan bulan Rajab ini bukan kita yang menyatakan bahwa dia adalah bulan mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha
arba'atun hurum dalikad dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan, ya, syuhur bentuk jamak ya dari syahr, itu indallah, di sisi Allah. Artinya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, itna asyara syahran fi kitabillah. Itu sudah ditetapkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam 12 bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan ayat ini menyebutkan bahwa bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab dan bulan Muharram. Ya. 3 bergabung, 1 berpisah. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam salah satu riwayat dinyatakan terjadi di 27 Rajab. Ini di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Imam Ibn Hajar, walaupun ada beberapa riwayat ya, tapi salah satunya menyatakan tanggal 27 Rajab terjadinya. Nah, hadirin wal hadirat, pertama kita ketika melihat Isra wal Mi'raj kita coba gali dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sendiri Tuhan kita, pencipta kita, pemilik kita ya, dan juga yang akan mengampuni dosa kita menjelaskan tentang peristiwa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi asra bi'abdihi, yang sudah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid kepada masjid. Dari tempat yang sangat mulia kepada tempat yang sangat mulia, ya. Kemudian alladzi barakna haulah, yang bukan hanya masjid dan masjid itu saja, tapi tempat di sekeliling kedua masjid itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari ayat ini, kita bisa melihat potongan-potongan yang penting. Potongan yang pertama adalah bagaimana atau kenapa Allah memulai dengan tasbih. Ya. Kata Allah subhanalladzi asra bi'abdi. Ya. Kalau kita melihat tasbih di dalam awal ayat itu ada banyak di dalam Quran. Ya. Ada dalam bentuk seperti tadi, subhanalladzi, ada dalam bentuk yusabbihu lillah, ya, ada dalam bentuk sabbaha lillah, dan seterusnya banyak. Tapi dalam bentuk Allah sendiri memuji dirinya, itu hanya ada 2 di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, adalah di surat ini, di ayat ini, subhanalladzi asra bi'abdih. Ya. Surah Al-Isra ayat yang pertama, atau surah Bani Israel ayat yang pertama. Lalu yang kedua adalah di surah Yasin. Kata Allah subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha. Ya. Yang pertama menceritakan tentang peristiwa besar, yaitu apa? Peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah peristiwa besar, yaitu apa? Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Ya. Bahkan sampai ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada tidak pintar. Ya. Bahkan sampai atom pun ada yang positif, ada yang negatif. Itu dua mukjizat Allah yang luar biasa. Maka Allah memuji dirinya sendiri, kata Allah subhanalladzi asra bi'abdi. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Enggak ada orang yang bisa seperti itu. Sampai sekarang kita punya roket, punya segala macam pesawat antariksa, enggak bisa kita sampai ke Sidratil Muntaha. Langit pertama aja belum selesai. Begitu banyak galaksinya. Apalagi langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Allah subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa melakukan itu.
Ya. Lalu yang kedua, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah. Kata-kata tasbih di dalam ayat ini juga bermakna safi al-amal, kata para ulama. Ya. Safi al-amal artinya adalah bersihnya satu amal. Ya. Jadi Rasulullah SAW kita ketahui sebelum berangkat itu diberikan cobaan berat luar biasa. Pamannya meninggal yang biasa melindungi beliau. Istrinya yang dicintai, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu juga meninggal yang biasa membiayai beliau. Ya. Sehingga beliau kemudian mulai disiksa sama orang-orang kafir itu. Ya. Akhirnya kemudian beliau berangkat ke Taif. Begitu juga di Taif juga disiksa. Jadi safiul amal, seorang dai, seorang mujahid dakwah, seorang abid, ya, itu akan mengalami peristiwa itu. Ketika dia mulai menapaki jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para ulama yang saleh, jalannya para anbiya wal mursalin, maka mulai nanti Allah berikan cobaan-cobaan. Ya. Jadi kalau kita misalnya sudah berusaha untuk beriman, lalu kemudian datang cobaan, jangan kemudian ngeluh. Ya. Kenapa? Karena itulah jalannya orang-orang yang bersih, ya, safiul amal. Lalu yang berikutnya kata para ulama, pemulaian dengan tasbih ini juga bermakna adalah al-ikhlas an-niyah. Ya. Jadi kalau di dalam Islam itu setiap pekerjaan itu bisa dapat pahala, bisa nggak dapat apa-apa, bisa berdosa. Ya. Bisa nggak setiap amal saya dapat pahala? Bisa. Ya. Kita sekedar tidur aja bisa dapat pahala. Gimana caranya? Dengan kita berdoa, berniat. Ya. Jadi tidur itu ada dua kelompok. Ada orang yang setiap napasnya dia dapat pahala. Setiap tetesan keringatnya lagi tidur dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia berdoa. Niatkan tidurnya itu. Ya. Kita masuk kamar mandi sekedar buang air kecil, buang air besar, bisa dapat pahala. Kita baca doanya dan seterusnya. Atau bisa kita tidak dapat apa-apa sama sekali. Maka di sini Allah mengajari kita untuk mulailah segala sesuatu dengan niat yang benar, anak-anakku sekalian. Nah, kemudian ini yang pertama, ya, jadi memulai dengan tasbih, ya. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat, ya, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian melanjutkan dengan kata asra, ya. Kata asra ini kata para ulama menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu berjalan dengan bukan hanya dengan ruhnya saja, tapi juga badan dan ruh, ya. Yaitu asra dalam perjalanan, ya. Dan perjalanan ini dilakukan malam hari, ya. Tadi saya katakan ya bahwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW diberikan cobaan, yaitu meninggalnya pamannya, meninggalnya istrinya, kemudian beliau berangkat ke Taif. Waktu itu di Mekah sudah dimusuhi. Kemudian beliau berangkat ke Taif, sekitar 100 km ya dari Makkah. Kemudian sampai ke Taif, apa yang terjadi? Hadirin wal hadirat sekalian, padahal sebelumnya beliau sudah menyampaikan, saya akan datang ke sana cuma mau dakwah. Kalau kalian mau dengar, alhamdulillah. Kalian nggak mau dengar, nggak apa-apa. Yang penting saya jangan disiksa, jangan dianiaya. Mereka sudah sepakat. Tapi baru sampai di sana, belum lagi bicara, dilempari batu. Dikatakan beliau itu asy'atha akbara, dalam keadaan penuh dengan debu, penuh dengan keringat. Perjalanan segitu panjang, panas luar biasa. Hanya naik satu ekor unta gantian dengan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Ya. Perjalanan begitu panjang, belum istirahat, dilempari batu sama orang-orang Taif itu. Sampai berdarah-darah beliau. Sampai Zaid bin Harithah menghalangi dengan badannya sendiri. Ya. Lalu beliau mengusap darah. Ya. Lalu kemudian turun malaikat Jibril. Kemudian dengan satu orang malaikat, ya, Malakul Jabal. Kata malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atasmu wahai Rasulullah. Saya bersama Malakul Jabal ini. Ya. Malakul Jabal itu malaikat penjaga gunung. Kata Malakul Jabal, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan saya untuk mengangkat gunung Uhud, untuk saya lemparkan ke masyarakat Taif ini, saya lemparkan sekarang. Tunggu perintah Anda. Saya mau nanya, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, kalau kita sudah perjalanan jauh seperti itu, udah diberikan
janji tidak akan dianiaya. Dalam keadaan panas, lalu kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah. Lalu ditanya begitu sama malaikat. Apa jawab kita? Mungkin kita bilang, iya sekalian aja. Wahai malaikat, biar mampus tuh orang Taif. Karena kita bukan Rasul. Ya. Tapi Sayyidina Muhammad SAW sambil mengusap darah di wajahnya, kata beliau, wahai Jibril, saya berharap nanti dari keturunan mereka itu ada orang-orang yang menerima dakwah. Lalu kemudian beliau berdoa dan doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Taif itu akhirnya pada tahun ke-9 Hijrah setelah Fathu Taif masuk Islam semua. Bayangkan kalau waktu itu kata Rasul, lemparkan aja itu gunung. Mati semua dalam keadaan kafir itu orang-orang Taif. Nah, sebagai seorang dai itu kita harus memiliki jiwa seperti itu. Betapapun jahatnya musuh kita, betapapun aniayanya mereka, coba kita dakwahi, kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Ya. Wah, itu nggak mau dengar dakwah tuh, setan semua. Ya. Itu nanti jadi doa, itu doa kita itu, kata-kata kita. Mari kita ikuti beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW, dan ada 3 pendapat, ya, ada sebagian menyatakan bahwa itu beliau dengan mimpi, ada sebagian menyatakan ruhnya saja, dan sebagian lagi menyatakan ruh dan jasad. Dan yang paling kuat adalah ruh dan jasad, ya. Hadirin wal hadirat, kita lanjutkan berikutnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, setelah subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Hadirin wal hadirat, saya ingin berbagi sesuatu, ya. Kalau antum ini mencintai seseorang, menghormati seseorang, taruhlah siapa misalnya, ya. Sebutlah misalnya siapa seorang ulama yang antum hormati, antum. Lalu kemudian ulama itu memanggil antum di tengah orang banyak dengan panggilan yang begitu indah. Kira-kira apa yang terjadi sama kita? Ya. Mungkin mata kita akan berlinang air mata, ya. Ada seorang sahabat, ya, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang pendeta dulunya, ya. Kemudian terus dia masuk Islam, ya. Kemudian ketika turun surat lam yakunil ladzina kafaru, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat itu, ya, surat Al-Bayyinah. Ketika turun ayat itu, kemudian Rasul SAW menyampaikan, wahai Adi, ayat ini bicara tentang Anda. Ya. Adi bin Hatim bilang, ya Rasulullah, tentang saya? Ya, tentang Anda. Kata Adi, apakah Allah menyebut nama saya? Ya, disebut. Lalu dia nangis terseduh-seduh. Ya. Kenapa? Karena yang paling dia cintai itu menyebut nama dia. Nah, hadirin wal hadirat, baginda Rasul SAW di dalam ayat ini Allah katakan dengan bi'abdi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, nisbahnya kepada Allah. Artinya apa? Pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga nisbahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama dikatakan ismun qarib, ya, wa 'azim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan ini, ya, penyebutan ini adalah menunjukkan dekatnya hubungannya dengan Allah dan juga tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin tahu kenapa dengan bisa begitu, ya karena pengorbanan beliau, karena ibadahnya beliau, karena dakwahnya beliau, kesabaran beliau, ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 Bi'tah, ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu, ya. Dan tadi saya katakan di tanggal 27 Rajab. Nah, hadirin wal hadirat, kejadian pada waktu itu adalah Rasul SAW sedang menginap di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib, binti Abi Thalib, ya. Jadi Ummu Hani ini bibinya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Rasul SAW bersama Hamzah, ya, bersama Ja'far, dua-duanya adalah paman beliau, ya, sama, ya, pamannya Nabi Muhammad SAW.
Lalu kemudian setelah itu beliau keluar ke Ka'bah, lalu kemudian turun Jibril, ya. Turun Jibril kemudian membelah dada beliau. Jadi dalam riwayat ya dikatakan ya bahwa Rasulullah SAW dibelah dadanya. Jadi ada 2 kali pembelahan dada, yaitu pada saat beliau kecil, yang kedua pada saat akan terjadi Isra wal Mi'raj. Itu dibersihkan dadanya, ya itu bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari. Kemudian hadirin wal hadirat, sang hamba Allah yang sudah bersih ini, ya, nah maka kita perlu ya proses terus-menerus membersihkan diri kita supaya kita layak untuk dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinisbahkan dengan Allah. Abdihi, ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, seringkali saya ditanya ya oleh banyak orang, kenapa saya sudah banyak sholat, banyak zikir gitu ya, banyak tilawah Al-Qur'an, tapi kemudian saya masih hati itu belum bersih, belum dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya terasa jauh, terasa masih banyak masalah. Saya ingin kasih satu banyak ya kiat gitu ya untuk supaya kita dekat sama Allah SWT. Salah satunya adalah kalau kita lagi ibadah, anak-anakku sekalian, ini oleh-oleh ya. Jadi kalau lagi ibadah, kita lagi berzikir atau lagi tilawah atau lagi sholat malam ya, itu niatkan itu semata-mata untuk minta ampun sama Allah dan diridhoi sama Allah. Jangan kita berzikir dengan niat, ya Allah saya ada masalah itu selesai. Ya Allah saya minta ini, tolong kasih. Ya. Jadi ada seorang ulama terdahulu yang menyampaikan, kalau kamu beribadah itu niatkan untuk mencari ridhonya, bukan karena keinginan kamu. Ya. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, maka semua apa yang kamu inginkan pasti dikasih. Bukan hanya itu. Ketika kamu kesulitan di hari kiamat segala macam itu ditolong sama Allah. 2 kenikmatan yang kita dapat. Dibanding kalau kita melakukan satu niatnya supaya ini selesai, supaya masalah saya ini, supaya hutang saya begini dan seterusnya. Ya, niatkan ya Allah saya melakukan ini supaya Engkau mengampuni saya, supaya Engkau ridho sama saya. Itu niat saya, tidak ada lebih. Sisanya saya akan bertawakal kepada Engkau. Ada hal-hal ini saya akan minta kepada Engkau sambil terus berusaha. Tapi saya ridho. Saya beribadah niatnya supaya Engkau ridho. Itu akan nikmat dalam, ya, sehingga hati kita terasa nyaman dan masalah kita selesai. Ya, kalau sudah Allah anggap ini orang sudah sampai makomnya, kasih kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Tadi setelah Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan bi'abdihi, ya. Lalu Allah katakan lailan, ya. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya pada malam hari, ya. Pertanyaannya, kenapa enggak siang hari? Ya. Kenapa harus malam hari, ya? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menyatakan bahwa malam hari itu adalah al-waqt al-mustajab, ya. Jadi waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang sangat mulia, ya. Maka dikatakan kalau doa ya pada saat lewat tengah malam atau apalagi sepertiga malam itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salat itu salat sunnah yang paling mulia adalah salat tahajud, ya. Dan juga yang paling utama salat tahajud itu dilakukan ya pada saat tengah malam atau sepertiga malam. Walaupun kita boleh melakukan salat tahajud di awal. Dikatakan wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Minal laili kapan saja di waktu malam, ya. Tapi yang paling afdal adalah pada saat setengah malam atau 2/3 malam, sepertiga malam terakhir. Nah, jadi dia adalah waktu yang mustajab, ya. Kemudian berzikir begitu juga, ya. Istighfar itu dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang beristighfar di waktu sahur, ya. Jadi hadirin wal hadirat, bukan semata-mata kebetulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Tapi itu disengaja, ya. Karena itu waktu yang luar biasa. Waktunya orang-orang soleh, ya. Waktunya orang-orang yang dekat sama Allah. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yaitu Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kata Allah di dalam ayat itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Pertama adalah kita melihat, ya, para ulama menyatakan al-amal al-ulya, ya, amal-amal yang tinggi itu adalah ketika dilakukan di dalam masjid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih perjalanan ini dilakukan minal masjid ilal masjid. Ya. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tempat yang mulia ke tempat mulia yang lain. Bukan dari misalnya, mohon maaf ya, misalnya dari pasar terus terbang ke langit, ya. Atau dari rumah terus terbang ke langit, tidak, ya. Apalagi dari tempat maksiat misalnya, tidak, ya. Tapi minal masjid ilal masjid, ya. Maka seorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbanyak jalan ke masjid itu, ya. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Sampai Rasulullah SAW akan Isra Mi'raj pun dipilihkan, dipastikan tempatnya dari masjid ke masjid. Ya, bukan dari tempat yang lain. Lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kemudian dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan masjid sembarang masjid, ya. Tapi masjid yang luar biasa, ya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin ada yang nanya, Habib kenapa nggak ke Masjid Nabawi? Ya, bukankah Masjid Nabawi juga mulia? Saat itu Masjid Nabawi belum ada. Ya. Jadi Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ya. Jadi masjid yang mulia itu hanya dua pada saat itu. Ya. Masjidil Haram yang sudah ada dari sejak zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan Masjidil Aqsa yang juga terjadi sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya. Itu dua masjid yang sangat mulia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perjalankan dari tempat yang sangat mulia untuk urusan yang sangat mulia, bertemu orang-orang yang sangat mulia, mendapatkan satu tugas yang juga sangat mulia, yaitu sholat 5 waktu. Masya Allah, Masya Allah. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat ini juga ketika menyebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kenapa ke Masjidil Aqsa? Ya, menunjukkan betapa akrabnya, betapa dekatnya hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Nggak bisa kita terima Masjidil Haram saja. Wah, saya mau ibadah Masjidil Haram, ya, sholat Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, tapi kita nggak peduli sama Masjidil Aqsa. Ini Nabi kita yang berangkat ke sana. Nabi aja disuruh ke situ. Ya. Kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Tapi disuruh mampir ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita umatnya juga suruh mampir di situ. Fikirkan, ya, Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang durjana. Ya. Habib, saya tidak mampu dengan dana, nggak mampu juga dengan doa. Ya. Doakan mereka. Kenapa? Karena itu tempat Isra-nya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis dikatakan sampai di situ beliau sholat bersama para nabi. Ya, sholat bersama para nabi dan beliau menjadi imam seluruh nabi di situ. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nanti kalau sempat mampir ke Masjidil Aqsa, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu ada satu batu yang antara bainal ard was sama. Jadi batu itu agak renggang dari tanah. Ya, itu tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW, katanya begitu. Lalu karena banyak orang yang sakit jantung, lalu batu itu dikasih penghalang sekarang. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah begitu dekatnya hubungan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ya, maka kita pun harus begitu. Kita berdoa, ya Allah, di Masjidil Haram kita doakan juga saudara kita di Masjidil Aqsa. Ya, saudara kita di Palestina. Ya. Kemudian hadirin wal hadirat, kata Allah, alladzi barakna haulah. Masya Allah. Ya. Al-barakat li dairatihi wal barakat li ahlihi. Ya. Keberkahan yang Allah berikan di sekeliling daerah itu. Di sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Aqsa, itu penuh keberkahan. Sampai sekarang pun Masjidil Haram yang dulunya kering kerontang jadi subur. Ya. Masjidil Aqsa begitu juga dengan tanaman, dengan minyak, ya, segala macam itu di sana di Palestina. Ya.
Jadi sama dengan di Makkah Madinah. Ya. Jadi Allah berikan keberkahan. Ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan linuriyahu min ayatina. Ya. Bahwa perjalanan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk supaya disinari oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di situ ayat-ayat Allah yang sangat besar yang Allah sebutkan. Misalnya kita melihat ya di situ Rasul SAW berangkat dengan buruk. Ya. Mungkin ada sebagian yang bertanya, buruk itu apaan sih, Bib? Ya, buruk itu disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, ya bentuknya adalah lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Ya, bighal itu kawinan antara keledai dengan kuda. Dia agak besar, ya lebih besar dari keledai. Nah, buruk itu antara itu besarnya. Kalau disebutkan ada bentuknya seperti itu, berarti dia memang makhluk. Ya. Jadi ada sebagian yang menafsirkan buruk itu pesawat luar angkasa alien. Wah, ya, jadi zaman dulu dibilang sudah ada alien pesawat luar angkasa itu yang membawa Rasulullah ke Isra. Ya, bukan. Ya, jadi disebutkan di situ dia adalah seperti itu binatang. Ya. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa sama Rasulullah SAW diikat, ditambatkan di situ. Artinya dia memang binatang, ya. Dan kata baginda Rasul dalam hadis lain dikatakan, ini hadis-hadis sahih ya, bahwa dia itu berjalan sesuai pandangan mata, sejauh pandangan matanya. Jadi dilihat ke depan, sejauh mana pandangan mata itu langkahnya sejauh itu pula. Ya. Nah itu di antara ayat-ayat Allah. Kemudian beliau naik ke atas berjumpa dengan para nabi. Ya, sebutkan beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan diskusi dengan Nabiullah Musa alaihissalam berkali-kali turun naik untuk mendapatkan perintah salat, yaitu dalam hadis sahih. Ya, artinya apa? Itu juga satu mukjizat yang luar biasa. Para nabi itu sudah meninggal lama kecuali Nabi Isa alaihissalam, tapi dijumpakan dengan Nabi Muhammad SAW yang tadi berangkat dengan badannya, bukan hanya dengan ruhnya. Lalu kemudian menyapa, ya, bahkan dengan Nabi Isa diskusi, ya, dan kita melihat itu alangkah sayang Nabi Musa itu kepada kita. Padahal beliau punya umat sendiri, yaitu Bani Israel. Tapi beliau begitu sayang sama kita, perhatian sama kita, sampai beliau minta, ya Rasulullah, wahai Muhammad, minta keringanan sama Allah, minta keringanan sama Allah, sampai akhirnya dikurangi tinggal 5 kali sholat. Itu jasanya Sayyidina Musa alaihissalam pada kita. Jadi para nabi itu satu, anak-anakku sekalian. Nggak ada beda-beda mereka. Ya, mereka saling menyayangi, saling nolong, saling. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa mereka semua. Kita bisa salaman dengan mereka. Kita bisa duduk di majelis mereka. Ya, memeluk mereka. Ya insya Allah. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mukjizat yang besar yang Allah berikan sehingga kata Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Supaya kami sinari Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kebesaran kami, ya. Lalu kemudian setelah itu terus naik sampai ke atas lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Ya, ini ada 3 pendapat para ulama. Ya, ada yang menyatakan bahwa beliau melihat Allah langsung, ada yang menyatakan beliau di balik tabir, ya ada yang menyatakan mendengar suaranya saja. Semuanya didukung sama hadis-hadis. Ya, jadi kita tidak usah saling menyalahkan, ya, tapi kita saling menghormati. Ya, nah kemudian sampai di situ, kemudian beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala lalu menerima perintah sholat 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi juga Maha melihat. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nanya, Bib, itu kan di dalam ayat-ayat yang tadi Habib sebut itu kan hanya peristiwa Isra. Maka maknanya di situ subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya sampai innahu huwas samiul basir. Mi'rajnya di mana? Ya. Nah, hadirin wal hadirat, peristiwa Mi'raj itu dijelaskan lebih detail yaitu di surah An-Najm, ya. Kalau yang
punya Al-Qur'an, ya bisa dibuka di surah An-Najm ayat 13 sampai 18 ya. Nah, di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18 itu Allah sebutkan ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa id yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya kalau kalian nggak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, ketahuilah bahwa dia pernah melihat Jibril dalam bentuk yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu pada saat sedang di atas sidratil muntaha. Dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, saya melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya kepalanya itu mencapai ke langit. Dan dia memiliki 600 sayap. Yang sayapnya itu gemilau dengan seperti permata, seperti itu yang bercahaya begitu. Ya. Kata Allah, kalau kamu nggak percaya bahwa Muhammad itu berjumpa dengan Jibril, sungguh dia sudah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya pada kesempatan yang lain, yaitu inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha, indaha jannatil ma'wa, jannatul ma'wa, di dekat surga. Ya, jadi dari situ para ulama menyatakan surga itu tempatnya sangat tinggi, ya, sehingga dekat dengan sidratil muntaha berdasarkan ayat ini. Ya, itu yaksha sidrata ma yaksha. Ketika sidratil muntaha itu diliputi oleh satu lapisan seperti kabut, ya, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa itu. Ya, kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis, ada warna-warna yang luar biasa indahnya yang nggak bisa digambarkan oleh manusia. Itulah sidratil muntaha. Ya. Kemudian mazaghal basaru wa ma tagha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat di sidratil muntaha itu pandangan mata Nabi Muhammad SAW itu tidak nunduk, tidak juga mendongak begitu ya. Tidak kurang, tidak juga melebihi, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itu menunjukkan, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, menunjukkan adabnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita ketemu para ulama, ketemu orang-orang yang soleh dan sebagainya, itu jangan menyombongkan diri. Ya. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, beliau tidak terlalu nunduk, tidak juga mengangkat wajahnya. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Dan sungguh dia sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, ya Habib, itu apa sih sebenarnya sidratil muntaha itu? Ya, apakah itu satu tempat atau tanaman atau bagaimana? Ya, jadi kalau di dalam hadis sahih, sidrah itu artinya adalah daun bidara. Ya, jadi sidrah itu adalah daun bidara. Kemudian muntaha artinya sesuatu yang paling akhir. Karena kenapa disebut begitu? Ya, jadi pohon bidara itu sangat besar, ya disebutkan di situ di atas langit yang ketujuh, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Disebut itu karena sampai di sanalah makhluk yang bernyawa, ruh yang bernyawa, ya itu bisa sampai. Ya, hanya yang baik-baik. Ya, jadi dikatakan di situ itu adalah ruh-ruh yang tinggi, yang bersih, yang indah, yang tidak. Dan tempat itu nggak bisa didekati oleh kejahatan. Setan nggak bisa sampai ke sana. Ruh-ruh yang jahat apalagi, ya. Jadi hanya yang baik-baik saja. Dan tidak ada yang hidup kecuali Nabi Muhammad SAW, ya. Maksudnya pakai badannya. Semuanya ruh-ruh yang sudah bersih itu adanya di situ, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW sampai ke tempat itu, dan ketika sampai di situ, kemudian Jibril tidak bisa menemani. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, saya nggak bisa kalau nggak ditemani sama Anda. Kata Jibril, kalau saya melewati tempat ini, saya akan hangus terbakar. Ya. Maka Rasul berjalan sendiri melewati itu. Betapa mulianya beliau. Sehingga seorang malaikat yang merupakan pemimpin dari seluruh malaikat, yang paling soleh di antara seluruh malaikat, itu tidak mampu menandingi kesolehan Sayyidina Muhammad SAW, sehingga tidak bisa masuk ke tempat itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang terjadi di Sidratil Muntaha itu? Dikatakan bahwa di situ Rasul SAW menerima perintah, yaitu sholat. Ya, asalnya 50 waktu. Lalu kemudian beliau turun, jumpa dengan Nabi Musa.
alaihissalam. Lalu ditanya sama Sayyidina Musa alaihissalam, kamu dapat apa dari Allah? Hadiah apa? Sholat 50 waktu. Wah, jangan. Saya sudah coba dengan umatku, tidak bisa mereka. Tidak sanggup 50 kali sehari itu sholat. Minta keringanan. Lalu Rasul naik lagi ke atas. Bolak-balik. Ya, bayangkan itu ya, luar biasanya bolak-balik ke tempat semulia itu. Bertemu dengan yang sangat mulia. Ya, lalu ketemu dengan Rasul yang mulia juga. Yaitu Sayyidina Musa. Ya. Sampai akhirnya tinggal 5 waktu. 5 waktu pun, kata Sayyidina Musa, wahai Muhammad, naik ke atas. Minta keringanan sama Allah. Umatmu nggak akan sanggup dengan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Musa, saya malu bolak-balik terus. Insya Allah umatku akan kuat dengan 5 kali sehari. Ya. Maka kemudian turun, akhirnya kemudian kita diberikan salat 5 waktu. Jadi hadirin wal hadirat, kita ini nggak ada permusuhan dengan umat-umat yang lain sepanjang mereka betul-betul menyembah Allah, menghormati seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nggak ada permusuhan kita. Orang nabinya aja saling baik gitu ya. Tugas kita adalah mendakwahi mereka. Ya, orang-orang Bani Israel gitu kan, orang-orang yang disebut kaum Yahudi, orang-orang Nasrani, kita dakwahi. Ya bahkan sampai kata Allah Subhanahu wa taala jangan kalian tujadiluhum ya wala tujadiluhum illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat kepada mereka kecuali dengan cara yang paling baik gitu ya, supaya mereka bisa masuk Islam ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaannya adalah apa saja yang dilihat di sana? Ya banyak sekali hadirin wal hadirat ya, di antaranya beliau melihat surga, kemudian beliau melihat neraka, ya juga perkara-perkara kegaiban besar lainnya ya dilihat oleh Rasul SAW di malam Isra Mi'raj. Beliau ditawari minuman, ya ada 2 jenis, ya ditawari oleh Jibril, ini mau khamr ya anggur atau mau susu. Maka beliau memilih susu. Lalu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, ya asabta al-fitrah, sesungguhnya engkau sudah sesuai dengan fitrah. Kalau engkau memilih anggur, maka umatmu mabuk semua nanti. Ya. Nah, jadi alhamdulillah, yaitu banyak hal-hal besar yang beliau lihat. Lalu kemudian beliau pulang, dan di dalam riwayat dikatakan beliau pulang itu hampir subuh. Ya, jadi pagi hari, ya. Lalu kemudian beliau kembali ke rumahnya Ummu Hani, berjumpa dengan Hamzah, dengan Ummu Hani, dengan juga Ja'far, ya. Lalu beliau menceritakan apa yang terjadi. Waktu itu Ummu Hani sudah memesankan kepada beliau, kata Ummu Hani, jangan diceritakan. Kamu ceritakan pasti mereka akan semakin mengolok-ngolok kamu. Bahkan mungkin mereka akan menganggap kamu gila. Ya. Tapi Rasul SAW ya karena membawa amanah risalah, ya pagi-pagi harinya beliau sampaikan itu. Di antara yang mendengar di Ka'bah itu ada Abu Jahal. Ya. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, boleh nggak saya panggil orang-orang, ya, pemimpin-pemimpin Quraisy, ya. Lalu engkau ceritakan seperti tadi, kau ceritakan kepada saya tadi, bisa nggak? Boleh nggak? Kata Rasulullah SAW, boleh. Lalu Abu Jahal berteriak, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, halummu, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul semua. Ya, akhirnya datang semua, ya, kepala-kepala suku, orang-orang. Ya, kemudian kata Abu Jahal, coba ceritain lagi. Ya, Rasul kemudian menceritakan. Di antara mereka ada yang geleng-geleng kepala. Ya. Ada yang ketawa keras-keras, ya. Ada yang bengong, lalu kemudian bilang, wahai Muhammad, coba kamu angkat kakimu satu, yang kanan. Diangkat sama Rasul. Coba angkat kakimu satu lagi yang kiri. Kata Rasul SAW, kalau saya ngangkat ini kaki kanan terangkat, kiri saya angkat, saya jatuh. Lah kamu sejengkal gitu aja ngangkat kaki nggak bisa, apalagi naik ke langit sana, kata. Nah kemudian orang-orang kemudian geger. Sebagian besar orang Islam murtad pada saat itu. Ya. Lalu sebagian mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, ya, termasuk Abu Jahal, datang kepada Abu Bakar. Yang waktu itu masih tidur. Dibangunin. Abu Bakar, ini sahabatmu Muhammad bilang begini-begini. Bagaimana pendapat kamu? Ya, apa kata beliau? Kata beliau, inni la asduquhu bima ab'ad min dzalik. Radhiyallahu anhu. Ya. Sesungguhnya ini ada tuh taukid, ini ya kalimat ini. Sesungguhnya saya la asduquhu, benar-benar akan membenarkan bima ab'ad min dzalik,
Jangankan cuman cerita beliau seperti itu, lebih hebat dari itu, lebih jauh dari itu, lebih nggak masuk akal dari itu, saya akan benarkan. Ya. Sejak itulah maka beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Karena beliau selalu membenarkan. Apapun kata Rasul, beliau katakan Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarlah Rasulullah, nggak mungkin salah Rasul itu. Ya. Maka diberi gelar As-Siddiq. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa yang terjadi ya dari awal sampai akhir, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sejak beliau Isra, lalu kemudian beliau Mi'raj, lalu kemudian turun ke bawah. Semua ini adalah peristiwa yang sangat besar, ya. Kita semua ya sebagai kaum muslimin mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah, sehingga ketika kita mengetahui, memahami, merenungkan, kita akan merasakan betapa hebatnya peristiwa itu, ya. Jadi perintah sholat yang kita lakukan itu melewati satu hal yang luar biasa pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan kita remehkan sholat 5 waktu itu, karena beliau sudah mengalami hal yang luar biasa, berjumpa dengan orang-orang luar biasa di antara para nabi yang paling tinggi, berjumpa dengan malaikat yang paling tinggi di antara malaikat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati hal-hal yang luar biasa sampai beliau membawa hadiah, yaitu sholat 5 waktu. Jangan kita kemudian meremehkan itu. Maka kata kata baginda Rasul SAW, amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Karena memang itu yang melalui itu. Puasa nggak melalui Isra Mi'raj, ya. Zakat tidak melalui Isra Mi'raj. Haji juga begitu. Yang lain juga begitu. Yang nomor satu adalah sholat. Mari kita jaga itu. Betapapun kondisi kita, sepanjang kesadaran itu masih ada, kita sudah terbaring tak berdaya, cuman mata kita yang bergerak, lakukan sholat 5 waktu dengan mata kita yang bergerak itu. Kenapa? Karena ini peristiwa besar. Sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu beratnya, cobaannya, ujiannya, sampai pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya, dilempari batu, sampai Allah memberikan hadiah itu. Mari kita semua kaum muslimin muslimah, kita merenungkan itu. Sehingga dengan itu ketika kita melakukan sholat, kita sholat. Bukan hanya sholat, tapi sholat tepat waktu. Bukan hanya tepat waktu, sholat yang khusyuk, ya. Karena mi'rajnya kita kaum muslimin adalah ketika kita melakukan sholat, ya. Rasulullah SAW mi'raj ke langit, kita mi'rajnya adalah ketika melakukan sholat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, ya sebelum nanti AA juga menyampaikan tausiahnya, kalau ada yang bertanya mungkin 1-2, saya kembalikan kepada Kiai, moderator. Jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan menyimak uraian Habib kita menjadi merasakan betapa perintah sholat yang kita sering anggap hal yang rutin ini ternyata begitu dahsyat prosesnya, ya. Begitu tidak bisa tertandingi oleh siapapun dan keadaan apapun. Isra Mi'raj ini yang buahnya adalah sholat. Pasti sholat kalau kita lakukan dengan benar, baik hati maupun zahirnya, ini akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Karena untuk mendapatkannya saja luar biasa, ya. Sayangnya kita ini sholatnya seperti rutinitas. Gimana tuh, Gue? Gimana caranya supaya khusyuk? Sudah lebih sering khusyuknya nih. Masya Allah. Kuncinya supaya khusyuk sholat. Itu pertama saya ingin sampaikan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih pintar dari yang nanya. Lebih paham. Tapi bagian ditanya. Siap. Kadang khusyuk, kadang aduh ampun memalukan. Kalau Allah membuka gitu ya, bagaimana kualitas sholat, wah nggak bisa ceramah ini, malu. Sami AA. Jadi tapi itu memang kan Habib yang sangat menggetarkan hati itu, yaitu tentang betapa niat itu merupakan sesuatu yang kunci sekali, ya, yang Allah tuh memperhatikan sekali niat kita, yang kadang-kadang kita teh nggak peduli. Nah, banyaknya sholat ingin dapat lunas hutang, padahal cukuplah sholat itu minta diampuni Allah,
Betul. Allah ridho, gimana tuh? Ulama siapa tuh yang menyampaikan itu? Iya, iya baik, jazakumullah khair. Jadi itu saya itu pernah mendengar ceramahnya ulama yang sudah meninggal, beliau namanya apa namanya, dan meninggalnya dalam keadaan buta. Itu jadi dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Masya Allah. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dia menyampaikan dalam bahasa Arab, itu dalam ceramahnya kata beliau, kalau bahasa Indonesianya, janganlah kamu meminta kepada Allah itu karena apa namanya, supaya kamu dipenuhi keinginanmu. Tapi mintalah katanya apa namanya, was'alillah litardo, supaya kamu itu diridhoi sama Allah. Kenapa? Kata beliau, kalau sudah Allah itu ridho, semua apa yang kamu perlukan dicukupi. Bukan hanya itu, semua apa yang urusan kamu di akhirat yang nanti memberatkan kamu dihapus semua, lalu kamu dapat dua-duanya. Alangkah rugi, kata beliau, orang yang selalu mintanya itu untuk kepentingan, ya ini utang saya ini nanti, karena urusan dunia nggak selesai-selesai. Bukannya nggak boleh, kata beliau, tapi perbanyaklah kita minta itu, ya Allah ampuni saya, ridhoi saya, ampuni saya. Ketika mau sholat, ya Allah ini saya kira-kira diampuni apa enggak, itu nangis langsung. Ya, ya Allah mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah saya diridhoi, itu nangis seketika. Dan ketika godaan-godaan itu datang, kita agak lebih takut karena udah minta ampun, minta ridho sama Allah gitu kan. Bagaimana kita mau pikiran kemana-mana, nggak ridho nanti Allah. Itu mungkin salah satu trik dari beliau, Kiai Punten. Masya Allah, seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, ya, Syekh Hasan Al-Basri, juga Imam Hasan Al-Basri, yang beliau ditanya berbagai hal, jawabannya cuma satu saja. Ketika kemarau sangat panjang, amalan apa? Istighfar. Datang lagi, kamu nih kesulitan ekonomi, bagaimana amalannya? Istighfar. Saya sudah nikah lama belum punya anak. Istighfar. Nah, baru keluar itu disampaikan, itu bukan kalamku katanya, itu ayat Allah. Ya, ayat 10. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang suka luput, kita tidak merasa terancam oleh dosa kita, ya. Padahal kalau istighfar datang kan, coba surat Nuh ayat 10 gimana tuh Habib tafsirnya tuh menurut Habib? Masya Allah, AA lebih paham dari saya, cuman karena AA-nya tahu jadi nanya ke saya ini, Masya Allah. Dalam ayat surat Nuh itu dikatakan di situ apa namanya, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al laha apa namanya, panjang ayatnya saya agak lupa. Jadi jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ayat itu menyatakan apa namanya, wastaghfiru rabbakum, hendaklah kalian itu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa tubu ilaih, ya kalian hendaklah bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena yursilis sama alaikum midororo. Tadi yang AA bilang, ketika orang sedang kemarau panjang lalu dia perlu air, yursilis sama alaikum midororo. Kalau kamu istighfar, kamu bertobat kepada Allah, maka diturunkan air ya dari langit oleh Allah. Kemudian yumdidkum bi amwal wa banin, ya. Kamu yang miskin, nggak punya uang dan sebagainya, nanti ditambah uangnya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Wabanin, tadi yang AA sampaikan, ya para jamaah sekalian, orang yang nggak punya anak, pengen punya anak, itu disebut dalam ayat itu, wabanin. Ditambah juga anak-anak kepada kalian itu, hanya dengan dua hal tadi, istighfar dan taubat kepada Allah. AA saya boleh nambahin dikit, bahkan orang yang taubat kepada Allah itu disebutkan di dalam hadits, ada seorang wanita yang berzina, ya, dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian ngadu sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berzina. Zina itu dosa besar. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah SAW, diperintahkan yang lakinya itu dirajam. Dirajam itu lempari batu sampai mati. Setelah meninggal, datang perempuannya. Ya Rasulullah, saya berzina. Apa kamu cuman mungkin pendahuluan saja? Mencium atau apa? Enggak. Apa mungkin berpelukan saja? Tidak. Berzina betul-betul. Kata Rasulullah, apa kamu hamil? Kata orang itu, iya ya Rasulullah, saya hamil. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau begitu tunggu sampai melahirkan. 9 bulan kemudian sang terdakwa ini. Jadi kalau di kita kan namanya terdakwa.
9 bulan kemudian, kalau mau lari itu orang udah bisa kabur ke luar negeri kemana gitu ya. Tapi 9 bulan kemudian sang terdakwa ini datang membawa anaknya. Sambil bilang, ya Rasulullah, ini saya yang kemarin, tolong bersihkan saya dari dosa. Ya. Rasul melihat ini bayi masih merah, susui. Ya, sampai selesai. 2 tahun penuh, haulaini kamilain. 2 tahun penuh penyusuan. Setelah disusui 2 tahun kemudian sang terdakwa ini balik lagi. Lalu dia lihat dia bawa anaknya sudah bisa megang roti, gitu ya. Lalu kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah bersihkan saya dari dosa. Masya Allah. Pertanyaan saya, apa yang membuat sang terdakwa itu begitu takutnya sama Allah? Dibandingkan kita sekarang. Apa saja kita lakukan terus kita menganggap ringan. Ini orang berzina, ini dia sampai punya kesempatan kabur berkali-kali. Tapi ainallah, di mana Allah kalau misalnya saya kabur? Lalu kemudian dia balik. Lalu sama Rasulullah SAW diperintahkan anak kecil itu siapa sahabat yang mau merawat. Lalu dirawat sama sahabat. Lalu kemudian wanita itu dirajam. Ketika dirajam, melempari batu. Salah seorang sahabat Khalid bin Walid melempar batu. Lalu kemudian pecah kepalanya wanita itu dan darahnya kena ke bajunya Khalid. Kata Khalid, wailak, celaka kamu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La taqul kadalik ya Khalid. Jangan kamu bilang begitu Khalid. Sesungguhnya wanita ini sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan ke penduduk satu negeri, diampuni semua. Sama Allah Subhanahu. Bayangkan seorang pezina, itu bisa dapat, orang yang berzina bisa dapat makom setinggi itu. Kenapa? Karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobatnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten AA. Kalau aduh jadi malu nih, Masya Allah. Astagfirullah. Terima kasih Habib jazakallah khair atas Punten, nasihat. punten. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diatur Allah. Siapa yang harus mendapat ilmu ini pasti akan ikut menyimak ya, Masya Allah. Dan Habib dijadikan jalan bagi berarti kali ini nasihat-nasihat Habib ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sesudah ini lebih lagi menghargai sholat ya, dan lebih lagi menghargai niat di dalam sholat supaya benar-benar diampuni Allah dan Allah ridho kepada kita, karena memang dunia nggak ada apa-apanya ya. Akan selamanya ada keperluan, akan adanya, tapi bukankah selama ini Allah sudah mencukupi dengan sempurna tanpa kita banyak meminta juga, apalagi kalau kita minta ridhonya Allah dan ampunan Allah. Masya Allah, semoga Allah muliakan Habib. Masya Allah. Dan Ustadz juga. Amin ya Allah. Semoga dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kita semua, dan semoga bisa berjumpa dengan Allah nanti. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Amin. Jazakallah khair Habib. Mangga tuh pilih ada kewajiban yang lain atau doa dulu. Baik ya. Saya punten nih abis ini ada acara lagi ngisi Zoom juga di Majelis Ulama, punten. Masya Allah, berkah ilmu. Nuhun Habib. Sami-sami mohon maaf kalau ada kesalahan. Doakan saya jangan lupa ya, mudah-mudahan kalau nanti di akhirat nggak ketemu saya di surga, tolong cari saya benar-benar. Saya bersahabat dengan AA, niatnya cuma satu, mudah-mudahan ditolong saya nanti di akhirat. Dengan AA, dengan Ustadz Arifin, dengan Syekh Ali Jaber, dengan semua para ulama. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Singkat, karena kita nanti mau dengar juga tausiah dari AA. Allahumma rabbana taqabbal minna ibadatana, salatana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa siyamana, وذكرنا وجمع كل عبادتنا ودعوتنا وجهادنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyunkeun dihapunten, nyunkeun dihapunten. Semuanya mohon maaf lahir batin. Doakan saya, mohon maaf. Masya Allah, Alhamdulillah. Wilujeng Habib katampi salam ka keluarga sareng jamaah nanya insya Allah. Sami-sami hatur nuhun punten. Assalamualaikum. Wilujeng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Silakan Mic-nya masih tertutup Oh ya, baik. Tolong ditutup punten. Halo, bagaimana masuk suaranya nih? Ya, masuk, ya sudahlah, barusan ilmunya sudah banyak didapat. Oke, sebentar ya. Sok Riko dulu sekarang bicara sebentar ya. Baik, jamaah nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui raise hand ataupun juga melalui chat dan juga melalui Q&A. Silakan menampilkan nama dan juga domisili di mana Anda tinggal. Baik, sambil menunggu kesiapan kembali kami informasikan bahwa Masjid Darut Jakarta mengadakan kembali program bimbingan pranikah sehati 3. Program yang ditujukan bagi yang berniat menyempurnakan separuh agama dengan berbekal ilmu. Launching program sehati 3, insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 13 Maret 2021 pada pukul 9.30 hingga 11. Dalam kajian spesial sehati bersama Ustadz Haikal Hasan Baras, insya Allah. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi 0813 8000 7729. Kami ulangi 0813 8000 7729 atau melalui media sosial Masjid Darut Tauhid Jakarta. Baik, mungkin Kang Fajrul ada informasi yang bisa disampaikan melalui video diputar, atau Mas Teguh mau menambahkan? Mas Teguh, silakan. Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk jamaah yang nanti ingin bertanya dapat raise hand ataupun melalui chat dengan menampilkan nama dan juga domisili kota di mana Anda tinggal. Dan juga dapat bergabung untuk mengetahui informasi atau update kajian online di grup kajian online yang bisa dilihat informasinya melalui chat yang tampil di layar Anda. Maaf ya, sebentar. Maaf. Baik. Malum, kontrakannya kecil. Jadi silakan. Terus mojok begini. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Barusan ilmunya manfaat sekali untuk kita ya. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar bisa menikmati jamuan ilmu sehingga jelasan mana yang ini dengan yang tadi Pak Riko? Ya, mundur sedikit Pak. Ya, udah. Oke. Udah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini ada suara yang tolong hostnya dimatikan dulu ya. Rekan-rekan, kalau tadi sudah kita simak lebih detail tentang Isra Mi'raj, sepertinya kalau ikan sih dagingnya sudah habis, tinggal cucuknya nih. Ingin membahas ini sajalah
bagaimana supaya sholat itu berdampak pada perilaku kita. Jadi jangan sampai sholat itu hanya terjadi pada waktu amalan sholatnya, tetapi seperti apa sih kira-kira secara lahiriah. Sebentar. Yang pertama, sholat itu tentu mengajari kita niat ya. Jadi bagaimana nih sholat qobliyah subuh, dan sholat tahiyatul masjid yang sama-sama 2 rakaat, ternyata yang membedakannya adalah niat. Oleh karena itu disiplin niat ini merupakan kunci sekali. Senang dengan penjelasan dari sebentar kawan-kawan sebenarnya. Senang sekali dengan penjelasan Habib tadi, betapa kita sering beramal tapi suka tidak serius dengan menjaga niat. Teruslah minta kepada Allah ampunan, ya Allah semoga amal ini bersihkan saya dari dosa. Kenapa? Karena memang yang mengancam kita itu adalah dosa kita, yang membuat kita sengsara, teraniaya, hidup menderita itu tidak lain adalah dosa kita. Maka kalau kita tidak serius meminta ampunan kepada Allah, kita akan terus-menerus menjadi orang yang kerepotan dengan dosa kita ini. Maka ya teruslah minta ampun sebanyak-banyaknya. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan mendatangkan ampunan Allah. Dan niat betul, ya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Minta keridoan ini sudah puncak ya. Kalau kita senang diridhoi Allah, kita sudah mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Sudah dapat segalanya. Jadi perkara urusan rumah tangga, hutang dan sebagainya, itu nanti kita bisa dengan doa, tapi jangan diniatkan amalan kita hanya untuk itu ya. Jangan diniatkan amalan kita hanya untuk lunas hutang, hanya untuk jodoh, hanya untuk dapat pekerjaan. Niatkan saja tahajud kita itu supaya Allah ridho. Nanti tahajud kita doa, minta jodoh, minta kemudahan, minta anak soleh. Itu bagian dari doa sesudah sholat atau dalam sholat nanti. Tetapi sholat itu sendiri adalah ya ingin diridhoi Allah saja, sudah cukup. Nah ini penting sekali. Yang kedua, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya dekumullah. Yang kedua adalah sholat itu mengajari yang kedua disiplin waktu. Ya juga sekarang jadi 2 jamnya. Kenapa yang 1 jam Indonesia, yang 1 jam sini? Selain mengukur jam, alarm dan sebagainya, karena waktu itu adalah hal yang kunci di dalam Islam, sampai Allah pun sumpah berulang kali mengatasnamakan waktu. Pak Riko, feedback AA suaranya boleh di off-kan dulu sementara. Ya, terima kasih ya. Jadi dengan adanya sholat yang 5 kali sehari, belum lagi tahajud, belum lagi sholat isyraq, belum sholat duha, berbagai hal sholat ini mengingatkan kita kepada waktu. Akhirnya tidak ada agama di dunia yang paling disiplin terhadap waktu selain Islam. Oleh karena itulah penting bagi kita sebagai umat Islam yang serius, sholatnya ingin bagus, nampak dari disiplin waktunya. Yang ketiga adalah disiplin bersih.
Karena sholat itu sangat ditentukan oleh wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jadi seperti halnya Rasulullah itu diangkat ke Sidratul Muntaha, ternyata kita dengar tadi diawali dengan bagaimana Rasulullah dibersihkan, dibelah dulu dadanya. Nah ini penting ini. Kita sering menyimak tentang hal ini, tapi hikmahnya kita kurang serius untuk wudhu. Wudhu itu menentukan kualitas sholat. Kalau wudhunya tidak baik, apalagi kalau wudhunya tidak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah juga. Mari kebiasaan bersih ini, sekarang memang nyuci tangan itu sebetulnya dalam wudhu kita sudah cuci tangan. Coba pelajari lagi wudhu yang benar itu seperti apa, yang wajibnya tuh yang mana saja, wajah, tangan, ya, kepala, kaki, itu jangan sampai kita asal-asalan sehingga tidak baik. Tapi bersamaan dengan itu orang yang sholatnya bagus, selalu menjaga disiplinnya, disiplin dalam waktu, tidak ada ngaret, tidak ada main-main dengan waktu, tidak ada ya menyia-nyiakan waktu. Itu ciri orang yang sholatnya bagus. Coba lihat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat Al-Mu'minun, silahkan dibuka tuh ya. Yang pertama. Di sana juga diisyaratkan jelas sekali bahwa kebahagiaan akan sangat sungguh beruntung orang yang beriman khusyuk dalam sholatnya dan tidak melakukan itu perbuatan perkataan yang sia-sia, karena itulah rangkaian dari orang yang sholatnya khusyuk itu adalah terpelihara dari kesia-siaan. Nah, orang-orang yang serius sekali menjaga sholat akan serius menjaga waktu, serius menjaga kebersihan, bersih pikiran, bersih pandangan, bersih kata-kata, bersih dari harta haram, bersih dari najis, bersih dari perbuatan yang tidak disukai Allah, Masya Allah. Dan tentu saja qalbun salim, ya, hati yang bersih. 3 tuh disiplin niat, disiplin waktu, disiplin bersih, apalagi disiplin tertib. Karena orang yang sholat itu benar-benar semua gerakan sholat dan sebagainya ini, maaf ya, sudah sedemikian rupa tertib, tidak boleh ngarang, nyeklok dari berdiri langsung sujud, dari sujud kombinasi langsung ke ruku. Ini tidak bisa, semuanya tertib. Jadi seorang yang sholatnya baik, seyogianya dalam hidupnya itu tertib semua tuh ya, teratur, BRT telah bersih, rapi, tertib, teratur, sehingga kehidupan kita tuh lebih nyaman. Karena ketidaktertiban itulah, tidak tertib di jalan, tidak tertib di dalam belajar, itu pasti bermasalah hidupnya. Jadi orang yang sholatnya bagus akan nampak hidupnya tuh lebih tertib. 4, yang kelima, disiplin. Sesudah disiplin tertib, disiplin apa lagi? Disiplin fokus, ya. Karena sholat itu sangat mengajari kita fokus. Khusyuk itu kan fokus ke Allah. Jadi harusnya dengan kita makin sering sholat, kita makin terlatih untuk fokus. Kita lihat kaca pembesar ya, kalau dia fokus, itu kertas, koran, itu bisa mudah terbakar. Dan dia bisa pindah-pindahkan itu ke mana-mana yang terbakar itu. Artinya orang kalau fokus dia bisa berprestasi dalam banyak hal. Pernah ada seorang anak, lupa saya ini bodoh. Enggak bodoh kamu nak, kamu tuh bukan bodoh tapi kurang fokus. Latihan memanah itu sebetulnya latihan fokus ya. Latihan pemanah, latihan fokus, latihan berkuda juga fokus, latihan berenang juga latihan fokus. Semua olahraga Rasulullah itu menganjurkan kita menjadi orang fokus. Karena fokus itu, maka kemampuan kita akan berlipat ganda. Dan sholat
itu melatih kita untuk fokus. Masalahnya kita nggak pernah gunakan sholat itu dengan khusyuk. Jadi kita tidak terlatih fokus. Padahal kalau kita terlatih fokus, kita bisa menyelesaikan banyak hal urusan dalam hidup ini dengan kualitas yang sangat bagus. Tapi kita ya ini lemah sekali dalam fokus ini. Terlalu bercabang keinginan, pikiran kemana-mana sehingga ya kita tidak mampu menghimpun energi kita untuk menyelesaikan masalah sebaik-baiknya. Itu yang kelima. Insya Allah kalau orang sholatnya bagus, dia punya kemampuan fokus. Nah, adik-adik kita yang punya kekhususan ya agak kurang fokus, jadinya kemampuan menangkapnya juga kurang. Di kelas itu gurunya sama, jam pelajarannya sama, hasilnya beda-beda tergantung tingkat fokusnya. Termasuk sekarang ini ya. Sekarang dan tadi menyimak, banyak yang menyimak. Kalau fokusnya menyimak, mungkin beda hasilnya dengan sibuk buka HP, sibuk membaca yang lain. Mungkin yang keterimanya takdir Allah beda-beda. Tetapi bagi orang yang mau mendengar fokus, nanti dia akan dapat banyak. Percayalah ya. Ceramah ini juga yang fokus dia akan lebih banyak. Dan Allah tahu siapa yang fokus dan yang tidak fokus. Nah, dan kelihatan dari kamera di sini oleh AA yang nunduk lagi, mungkin sedang mencatat ya husnuzonnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan fokus itu menentukan kualitas seseorang. Lalu yang keenam, apa disiplin tumaninah namanya, disiplin tumaninah. Jadi fokus itu bukan stres ya, fokus itu bisa juga dengan rileks. Ada yang fokus stres, memanah itu ya kalau ikut latihan memanah, kalau tegang malah nggak kena. Atau mungkin boleh nih variasi nih Pak dari MK Digital, coba keluarkan yang sedang memanah, jarang keluarin yang memanah ya. Coba keluarkan ini ya, kalau latihan memanah tegang ya, itu nyaris tidak kena. Tetapi kalau lebih rileks, fokus tapi rileks itu sebetulnya sholat. Fokus tapi tumanina. Tumanina tuh benar-benar hatinya tuh menjadi nyaman ya, rileks, Allahu Akbar. Fokus ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak rukunya tumanina, sujudnya tumanina, Masya Allah. Jadi artinya bersamaan dengan kita melakukan pekerjaan, kesibukan kita mampu fokus, tapi kita pun mampu mengendalikan pikiran perasaan kita lebih nyaman. Cik, mana ada memanah tidak nih? Ada ria, jadi aja nggak ada ya, udah nggak apa-apa. Lanjut. Pak Faruk ini lagi sakit orang tuanya. Saya jadi kurang fokus, salah pencet ini ya. Alhamdulillah. Lanjut, lalu adakah ini pemanah Pak Riko? Ya, yang sedang memanah tidak ada ya, sudah. Tadi sempat diputar, sudah. Sudah? Sudah tadi diputar. Barusan? Iya. Oh iya? Berarti saya kurang fokus. Saya lihat. Atau bisa diulang mungkin dari dakwah digital. Nah, dakwah takdirnya ada begitu. Aneh. Biasanya saya lihat kenapa komputer saya. Jangan bikin emosi nih, hadirin, saya harus fokus nih ya. Beneran Riko? Barusan ada? Ada itu muncul, sudah. Sekarang ada lagi? Ada. Aneh, saya nggak bisa lihat punya saya sendiri. Ini sedang diputar. Sedang ada. Oh, itu ya udah. Nah, itu cerita itu kan diulangi ya. Sebetulnya tegang tuh waktu tadi itu yang pertama tuh. Kalau udah rileks kena ya enggak. Kalau tidak rileks ternyata tegang. Nah, ini tuh tenang, lebih tenang. Nah, begitulah dalam hidup ini, kalaupun fokus tidak berarti harus selalu tegang ya.
Alhamdulillah, terima kasih MK Digital ya, Masya Allah. Mohon maaf nih. Jadi dengan tumanina ini cobalah lakukan sesuatu tanpa tergesa-gesa, tanpa leha-leha, jadi ngepas. Allahu Akbar. Enak hadirin ya. Jangan sampai rusuh baca Fatihah rusuh ya. Kalau diibaratkan maaf ya, AA mencoba analoginya itu seperti buka berangkas. Tidak semua orang punya berangkas. Juga lihatnya dari film-film itu aja di TV, membuka berangkas tuh tenang, klek, putar sini, klek, putar ke sana, klek. Nah begitulah kalau kita bisa mengatur bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim, klek, dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin, klek, dapat. Begitulah. Jadi Allahu Akbar, dapat. Jadi setiap bacaan, setiap gerakan tuh kita dapat gitu. Jangan sampai kita baca lupa. Aduh, udah belum Fatihahnya ya. Terus lihat meneleng ke kan, oh dia udah ruku, berarti udah kan mulainya sama-sama gitu. Kadang-kadang kita khusyuk lagi sujud tuh lama karena lupa ini sujud ke satu atau kedua. Lebih nggak enak lagi kalau di depan orang, paling mengerikan kalau jadi imam. Aduh, celaka. Suka neleng dulu, udah duduk belum orangnya, aduh, horor ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa jarang jadi imam, ya malu lah ya. Nah begitulah hadirin sekalian, fokus, apa tadi, 1, disiplin niat, 2, disiplin waktu, 3, disiplin bersih. Orang yang sholatnya bagus tuh pasti berdampaknya kehidupannya begini. Yang keempat, disiplin tertib. Yang kelima, disiplin fokus. 6, disiplin tumanina. Disiplin apa lagi yang bisa didapat? Ya tentu saja disiplin yang paling penting dari semua ini adalah disiplin zikrullahnya. Karena orang yang sholat itu full zikir dari awal sampai akhir, benar? Nah silakan ditambah lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti adalah disiplin ketika mengakhiri sholat itu dengan salam. Salam itu kalau pahami sebuah garansi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga engkau diberi keselamatan. Tuh ke orang lain tuh sebuah garansi bahwa kita tuh sesudah fokus sholat tuh kita ingin orang lain tuh dapat keselamatan, kita ingin orang lain dapat curahan rahmat warahmatullah wabarakatuh, kita ingin orang lain tuh dapat keberkahan. Bayangkan selesai sholat ya, kemudian kita punya tekad kuat merealisasikan sholat kita itu agar menjadi jalan keselamatan bagi orang lain, jalan kasih sayang dan jalan kebaikan. Wah, Masya Allah. Udah segitu aja, Adin. Udah lama nih siarannya, udah cukup sama segitu. Mungkin ada yang akan menambahkan. Udah sering dengar sama ya, yang pentingnya dengar beliau ya. Baik, kita buka tanya jawab, A. Nggak perlu lah. Cukup nih jamaah, kebanyakan ilmu nanti yang penting banyak amal. Ada yang raise hand ini ya, dari Ibu Santi. Ibu Santi silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Waalaikumsalam. Akhirnya saya bisa tanya langsung sama A. Biasanya suka dilihat di Instagram aja. Alhamdulillah. Saya tadi punya pertanyaan, ada 2 pertanyaan, satu tentang sholat dan satu tentang puasa, satu tentang doa. Tadi kan doa dibilangnya katanya cukup nggak usah minta bayar hutang atau apa detail, udah cukup ridho Allah aja. Sementara di kajian yang lain kan saya suka dengerin juga katanya kalau berdoa itu harus detail. Meskipun Allah Maha tahu, tapi kan kita harus merengek gitu supaya kan Allah tuh seneng kalau dimintain gitu. Satu ya, itu yang kedua. Satu ya. Nah, mungkin Ibu salah dengar, bukan tidak boleh meminta. Dari tadi menyimak tidak ada larangan meminta, tapi kalau sholat
usahakan lebih fokus mengharapkan sholat ini diterima, diridhoi Allah. Sesudah itu kita banyak berdoa, bagus. Jadi jangan sampai sholat itu tujuannya hanya ingin lunas hutang. Saya sholat Ya, untuk lunas hutang, saya sholat untuk bisa kebeli cincin, saya sholat untuk suami. Nah, jangan sholat yang begitu hebat itu jangan ditujukan hanya untuk hal-hal kecil. Hal-hal baik. besar dalam hidup ini adalah keridhaan Allah. Udah itu dalam apa sudah sholat mau minta sedetil mungkin silahkan. Yang jangan itu amal diniatkan hanya untuk duniawi, tapi untuk mencari ridho Allah. Kalau minta masuk puasnya, ya. Ya, Penting nih jangan sampai salah persepsi, ya. Tidak ada larangan sama sekali dari Habib tadi. Bagus itu ya banyak doa itu. ya, Juga kan suka nyampaikan, nyari apapun minta tolong ke Allah. Tapi kalau sholat, siapa yang mau nyari sendal? Ya hanya sholatlah minta keridhaan Allah, udah itu doa minta sesuatu, gitu. ya. Ya. Satu lagi ya puasa, ya tentang puasa. Nah kan dulu saya belum terlalu paham, ya zaman-zaman saya belum melek agama lah, masih jahiliyah gitu. Jadi kalau puasa Ramadan kan perempuan itu suka haid ya. Nah selesai itu kan berarti hutang. Nah udah banyak banget yang saya lalai dan tidak membayar hutang gitu. Nah sekarang sudah mulai membayar, tetapi yang lama-lama itu kan masih ada. Itu gimana cara bayarnya ya? Kalau misalnya saya bayar Senin Kemis, itu berarti saya nggak pernah dapat pahala Senin Kemis karena katanya puasa wajib itu tidak bisa bareng dengan puasa sunnah gitu, beda dengan sunnah dan sunnah gitu. Itu kira-kira apakah saya harus fidyah atau tapi kalau fidyah juga pengalinya gimana gitu, saya lupa saking udah ya zaman dulu lah, jangan terulang ya, begitulah kira-kira solusinya seperti apa gitu. Yang ada tentang ilmunya, ya kita yang kita tahu itu hutang ya balas namanya hutang ya. Coba juga nih ada hutang yang lunas, sakit waktu itu harus dibayar. Lalu gimana dong yang saum sunnah lainnya? Ya hutang sempurnakan. Allah juga tahu kita ingin saum sunnah. Dan Allah juga sangat tahu kita lebih mengutamakan yang wajib. Itu ya. Ya, baik terima kasih Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya dari Pak Soparudin yang sudah resen. Silakan Pak Soparudin, dibuka mic-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanya melulu atulah. Ceritakan pengalaman atau ilmu. Sedikit ini udah 3 hari ini alhamdulillah saya positif COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lagi isolasi di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet ini sekarang siapa namanya nih, Dek? Soparudin. Mana coba lacak ini di Wisma ini. Sopar ini di Wisma Atlet, Sopar. Iya, Coba lihat Wisma Atlet tuh kayak apa coba. Kayak gini Boleh gimana ini videonya? Ya. Silakan. Berapa orang sekarang? Ada 3. Ada 3, yang 2 gimana? Yang satu di luar, yang satu beda kamar. Oh, sekamar bertiga tapi beda kamar. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak akan mempermasalahkan. Oh, sekamar, atau beda kamar. Ya udah nggak apa-apa, terserah Soparudin aja. Terus mau gimana? Memang kadang-kadang itu suka membuat bingung ya. Enggak, gitu. Mohon doanya. Kebetulan istri dan anak juga per hari ini positif juga informasi dari puskesmas gitu. Itu mudah-mudahan kita diberikan kesabaran gitu. Amin. Apa yang gejala yang terasa sekarang? Sekarang itu lemesnya masih ada dikit ya, sama penciuman. Sekarang hari keberapa? Sekarang hari ketiga. Hari ketiga, iya. Tapi nggak sesek, nggak kehilangan penciuman, nggak demam. Demam enggak. Pas hari pertama penciuman, kalau sekarang udah mulai membaik ya.
Oh, cepet banget dong, aja seminggu dan ya udah tuh alhamdulillah ya syukurin aja. Pokoknya sibuk bersyukur ya, selain minta ampun, alhamdulillah masih bisa napas, masih bisa melek, masih bisa sibuk aja mikirin jangan aduh nanti gimana, nanti saya sesek nanti nggak selesai-selesai. Ingat Iya, istri doakan, ingat anak doakan, jangan dipakai tegang tuh, jangan-jangan istri saya sesek dan nggak bisa diapa-apain keluar dari sana aja nggak bisa ya kan. betul. Waktu di rumah sakit juga sama, berturut-turut itu anak sakit, mantu sakit ya, dua anak sama mantu, adik lagi, waduh itu bertubi-tubi, itu mau gimana? Keluar dari ruangan aja nggak bisa, jadi Iya, doa aja yang banyak, gitu. baik. Doa yang banyak, baca Quran dibunyikan supaya beda lah hasilnya ya, tanpa Mohon. bermaksud ria. Dan Baik, juga banyak ngedoain kami nih, jangan cuma ngedoain diri sendiri. pasti ya. Kan enggak, ayo, dia harus jangan doakan ya, mumpung Ya, sakit, jadi ngancam begini, iya, iya, ya. Pak. Iya, Orang yang sakit doanya mustajab, insya insya Allah. Allah. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya, kawan-kawan, ya Allah, ya semoga Amin, Mas Udin, keluarga, dan yang lain-lain, Allah diberikan kesembuhan, amin, amin, dan berikan hikmah dari semua kejadian. Amin, ya Rabbal Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Baik, yang berikutnya. Terakhir, terakhir. Baik, Ibu Duduk di bawah, Yuniarti. di kolong nih ya. Ya, baik. Ibu Jadi Yuniarti, sekarang silakan. posisinya di Turki ini sudah pindah. Kemarin seminggu pertama mah saya di hotel. Sekarang udah mahal. Jadi cari rumah-rumah kecil sederhana di sini. Alhamdulillah. Yang penting dekat masjid dan bisa dekat tempat belajar. Silakan penutup. Baik. Ibu Yuniarti, silakan dibuka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas waktunya. Saya izin bertanya, kalau misalkan kan di Indonesia tuh waktu Ramadan tahun lalu kan menurut rukun dan wajibnya itu kan nggak Iya. Nggak bisa dan kita sholat Iya, Bu Yuniarti. ada ya berapa menit. tenang. Terima kasih Bu Yuniarti. Nah, jadi Masalah sinyal. hikmahnya kita bersyukur kalau ngedengar lancar, ngobrol lancar. Karena kalau kayak begini ya, ngomongnya cepat tapi nggak terdengar ya, ada repot. Terima kasih sahabatku sekalian, jaga sholat tepat waktu, berjamaah, walaupun jaga jarak, lelaki mau ke masjid sambil pakai protokol kesehatan, jangan tinggalkan sholat rawatib, pokoknya 40 rakaat sehari minimal ya, 17 fardu ditambah 10 atau 12 sholat rawatib ditambah 11 tahajud, itu sudah hitung sendiri ya. Pokoknya biasanya jadi 40 hadirin ya. 40 lah. 17 ditambah 12, 19. Ditambah 11, udah 40 ya kan? Kalau ditambah duha lagi, ditambah sholat yang lainnya, teruslah minta ampunan ke Allah dan minta supaya Allah ridho. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syiyamana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, terimalah taubat kami, terimalah sholat kami. Engkau tahu sholat kami sangat jarang ingat padamu. Terimalah seburuk apapun sholat kami ya Allah. Dan berikan kesempatan kami bisa merasakan sholat khusyuk. Jadikan umur yang tersisa ini Engkau karunia kami semua sholat yang khusyuk, sholat yang Kau terima,
Salat yang dapat menjadi penghapus dosa. Salat yang membuat Engkau ridho kepada kami. Salat yang bisa jadi bekal pulang kami, ya Allah. Menjadi jalan kubur kami lapang, ringan hisab, dan bisa membuat kami bertemu denganmu. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu yang manfaat, dengan amal-amal yang Engkau terima, Engkau sukai. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini semuanya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan biarkan hati kami dipenuhi oleh selain Engkau, ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak keinginan selain ingin menjadi hamba kesayangan-Mu. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu. Jangan biarkan kami melangkah menjauhi-Mu. Belenggu hati ini, ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga semuanya diberikan kehusuan, sholat yang diterima dan amal yang istiqomah serta husnul khotimah. Makasih semuanya ya kawan-kawan. Terima kasih MKTV dan semua jaringan yang merilai. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang budiman, mohon tetap di tempat Anda dan insya Allah Mas Teguh akan kembali menyampaikan informasi DT Peduli. Silakan Mas Teguh. Pamit ya. Siap, A. Tahu jam berapa di sini? Jam 10:30. Ini 42 lebih 41. Ya, yang mau ikutan tanggal 23 ya, gabung Pak Ruli juga. Pamit dulu ya, punten. Baik.